Ya, pemirsa, tingkat keterisian RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat juga terus menurun. Pasien yang dirawat berjumlah 35,99% dari total kapasitas 7.894 tempat tidur. Ya, pemirsa, saat ini tinggal 2.841 orang pasien yang dirawat atau mencapai 35,99% dari total kapasitas sebanyak 7.894 tempat tidur, sehingga ada 5.053 tempat tidur atau 64,01% yang sudah kosong. Jika dibandingkan dengan 3 pekan terakhir, terutama pada bulan Juni, mencapai lebih dari 90% pasien dengan gejala ringan dan sedang menghuni tower 4, 5, 6, dan juga 7. RSDC Wisma Atlet masih terus mengoperasikan tower 1 sampai 4, rusun Nagrak untuk pasien tanpa gejala, dan diharapkan penurunan ini diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, mengurangi mobilitas dan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah. Ya, pemirsa, terkait angka turunnya pasien COVID-19 di Wisma Atlet, kita telah bergabung dengan Kolonel Kesehatan Dr. Mintoro Sumego selaku Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet. Halo, selamat siang Pak Dokter. Selamat siang, Mas. Ya. Selamat siang. Pak Dokter, dengan adanya tren penurunan di Wisma Atlet atau RSDC Wisma Atlet ini, apakah berkat karena adanya PPKM yang selama ini kita lakukan? Mungkin bisa saja, Mas, itu pengaruh sekali karena dilihat dari trennya, tren yang masuk pasien itu juga mulai sedikit, dan tren pasien yang keluar rumah sakit sembuh itu angkanya cukup besar, sehingga hunian pada siang hari ini adalah di 2.544 atau sekitar 32% hunian. Jika dibandingkan dengan yang bulan Mei lalu, itu kita bulan Mei awal puasa Lebaran itu di 1.000, lalu naik di 30 Juni itu di 7.000, sekarang sih alhamdulillah sudah di 2.500-an. Jadi total sekarang ada berapa pasien Pak yang masih dirawat di RSDC Wisma Atlet? Di Wisma Atlet sekarang ada 2.544 atau tingkat huniannya di 32%. Keluarnya di 32%. Nah, Pak, ini setelah adanya penurunan pasien, jumlah pasien, apakah ada treatment yang berbeda untuk pasien yang masih ada di RSDC sekarang? Misalnya kegiatan pasien atau ada obat yang diberikan yang berbeda? Sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu koordinator Rumah Sakit Wisma Atlet, Mayor Jenderal TNI Dr. Tugas Ratmono, beliau tetap menetapkan bahwa memerintahkan kita tetap melaksanakan terapi pasien sesuai dengan SOP yang berlaku di Wisma Atlet, baik itu pasien yang gejala sedang, ringan maupun sampai berat, dan terapi-terapi lain tetap kita melakukan terapi seperti biasa, yaitu olahraga, dan ada juga terapi melalui psikologi. Iya, Bapak, untuk tren kenaikan kemarin kan sempat ada kenaikan jumlah pasien dari yang terpapar COVID-19. Ini jangka waktunya berapa lama Pak kesembuhan hingga akhirnya mereka dari positif ke negatif? Rata-rata long of stay-nya itu di angka 15 hari, 10 sampai 15 hari rata-rata mulai masuk dengan gejala positif sampai dia keluar hasil PCR negatif dan dinyatakan sembuh oleh dokter penanggung jawabnya, dan mereka dibawakan surat untuk dilaporkan ke RT RW setempat. Jadi ini termasuk cepat atau biasa normal Pak, seperti itu? Memang sesuai dengan masa inkubasinya dari COVID-19 ini. Jadi mereka rata-rata di 8 hari, 8, 10 lah, 15 hari, rata-rata 10 hari long of stay-nya. Dilihat tinggal di Wisma Atlet 10 hari rata-rata. Nah, iya Pak, ini nanti kan di Indonesia ini telah ditemukan juga varian Delta positif atau Delta Plus. Apakah ada antisipasi yang dipersiapkan RSDC jika kembali terjadinya lonjakan pasien karena varian Delta Plus ini Pak? Karena RSDC ini adalah
kena di bagian hilir, jadi kena imbasnya. Jadi kita tetap melaksanakan standby RSDC ini. Jadi tower 4, 5, 6 untuk perawatan pasien itu kita standby-kan. Demikian juga dengan nakesnya tetap kita standby-kan. Yang saat ini jumlah nakes dan non nakes itu ada sekitar 3.000-an. Tetap kita standby-kan. Jika nanti terjadi pelonjakan, kita sudah siap. Demikian juga untuk obat-obatan sudah sampai saat ini siap untuk 3 bulan ke depan. Mungkin Pak terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat terkait adanya PPKM kali ini supaya corona di Indonesia cepat hilang Pak, apa Pak? Jadi untuk masyarakat kami himbau bahwa tetap melakukan PPKM darurat ini dengan sebaik-baiknya, lalu 3M dan 5T dan 3M dan 3T tetap dilaksanakan dengan baik. Lapor kepada RT RW setempat kalau terkena COVID. Jadi jangan menutup diri, tapi tetap melaporkan kejadian ini kepada RT RW setempat. Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan RT RW setempat. Vaksin juga tetap dilaksanakan. Dan jangan lupa bahagia. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Mintoro Sumego, Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet, telah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu Pak Mintoro.